Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bicara lagi ya sekali lagi tentang 5-6 tahun saya ini di bursa dan bagaimana saya kembali berguru kepada Pak Lok Eng Hong ya. Sahabat-sahabat sekalian, seperti penjelasan saya bahwa di tahun 2017-18, walaupun saya kenal dunia saham itu di 2012 ya, dan saya melihat bahwa di dunia saham itu saya beruntung ya pertama kali belajar dengan Pak Lo ya, lihat videonya Warren Buffett ya, Peter Lynch, ya dikit-dikit lah kita belajar yang di luar negeri itu karena keterbatasan bahasa juga. Di samping itu ya, kita juga belajar banyak dengan Pak Lo. Tetapi kenapa kita masih gagal kan hari ini ya? Ternyata sahabat-sahabat sekalian, dalam proses belajar itu nggak sesederhana yang Anda kira ya. Banyak orang menurunkan kadar daripada keguruan Pak Lo tuh dengan berkata atau mengeluarkan premis analogi bahwa Anda kan bukan Pak Lo, uang Anda nggak sebanyak Pak Lo. Tetapi faktanya bahwa itu sangat kurang pas lah saya lihat ya. Ternyata dalam 5 tahun saya berguru saham ini dan saya mengalami cukup banyak kerugian atau tidak tumbuh lah aset saya atau ekuitas saya itu. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya bahwa di dalam kenapa kita sering ya dalam keliru atau tidak maksimal di dalam menerapkan sebuah ilmu, karena kita terjadi dalam proses belajar itu terjadi loncatan berguru ya. Maksudnya apabila kita belum kelar berguru dalam satu keilmuan atau mazhab tertentu, setelah itu kita meloncat kepada mazhab lain, sehingga kadang-kadang antara pemikiran itu kan basisnya sangat berbeda sehingga kita mengalami kebingungan. Tapi itu okay, itu pelajaran, itu proses belajar ya. Tidak ada yang namanya kata gagal, kata orang bijak ya. Yang ada hanya proses belajar. Boleh Anda maklumin itu untuk menghibur diri Anda ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ketika saya belajar fundamental ya kepada Pak Lo, Rifan Kurniawan dan mazhab-mazhab value investing lainnya, Pak Teguh, Pak Juliardi, di dalam perjalanan kita terpengaruh ya oleh teknikal ya. Banyak yang Anda bisa lihat lah video-video teknikal yang harian sepertinya menguntungkan. Tetapi faktanya bahwa itu kita bermain di gambling yang cukup sangat luar biasa, atau bahasa kerennya itu risk and rewardnya. Anda harus perhatikan terus. Kalau dia udah nyentuh risk ya berarti Anda harus jual. Kalau dia menyentuh reward ya Anda harus jual. Anda harus mampu menghitungnya, dan segala kemungkinan bisa terjadi di pasar ya, karena kita bermain di trade di harian ya, atau bahkan Anda bermain di mingguan ya. Nah, dalam perjalanan itu ya Anda bisa juga ketemu dengan guru-guru di saham, yaitu guru astrologi ya. Anda lihat sendiri yang cukup sangat fenomenal juga, diundang sama Pak Gema, atau diundang oleh Pak Dahlan Iskan. Itu juga Dahlan Iskan bukan orang sembarangan ya. Dan ternyata di sebagian kecil orang juga bisa menguntungkan dengan sistem astrologi. It's okay tuh ya, itu nggak masalah juga ya kalau Anda memang memiliki itu ya. Nah, di 2000 berapa ya, 2002 ini ya kalau nggak salah saya, atau 2001 tuh muncullah Pak Fir yang sangat fenomenal dengan scalping ya, dengan teori scalpingnya open low itu ya. Dan banyak orang ikutan ya, dan ternyata di saat sekarang karena pasar udah begitu ARB dan ARA itu udah dibedain ya, sehingga open low juga udah nggak kedengaran lagi saudaranya. Sahabat-sahabat sekalian ya, Om Ben juga yang katanya juga sangat luar biasa juga mulai tidak kedengaran ya. Dan perlu diingat, saya juga 2007 itu udah kenal tulisan-tulisan Belvin ya, dan saya lihat juga Belvin ya kalau nggak salah itu, dan ternyata juga ya biasa-biasa saja ya. Nah, dulu kan Stockbit belum jadi sekuritas ya, dan sekarang udah menjadi sekuritas. Di situ banyaklah forum-forum yang cukup mendidik kita. Tapi poinnya adalah kita sering ya
belum kelar berguru ini, belum kelar membuktikan kita melakukan loncat-loncatan sehingga akhirnya kita melakukan trial and error, akhirnya kita mengalami kerugian-kerugian yang cukup besar ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi dalam perjalanan jangka panjang di atas 2 tahun, 3 tahun ya, saham-saham yang memenuhi kaidah-kaidah teori-teori Pak Low atau value investing itu sangat memungkinkan kita untuk mencapai keuntungan yang lebih. Dan itu udah saya buktikan dari pengalaman saya. Saham-saham seperti Petrosi, saham-saham seperti banyak lah ya, saham Pak Lo tuh PNLF ya, dan saham-saham kapal tongkang terbesar di Indonesia itu. Dan juga banyak juga saham-saham dia yang memenuhi kaidah PR rendah di bawah 5 ya, dan PBV juga rendah ya, ekuitas lebih berkali lipat daripada market cap ya, pada akhirnya membuat cuan Pak Lo ratusan persen lah. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya berharap ya di 5 tahun 3 tahun ke depan ini saya makin matang ya. Saya mulai meninggalkan dunia trading dalam arti kata harian ya, tetapi itu cuma permainan aja, sekali-sekali boleh lah untuk memacu jantung lah ya. Tetapi pada dasarnya saya akan mulai meninggalkan begitu, dan saya akan memilih saham-saham yang memang basisnya itu seperti yang kriteria tadi ya, PE rendah ya, PBV rendah ya, ekuitasnya lebih besar daripada market capnya, dan net profitnya juga mungkin juga oke punya ya. Nah, itu saham-saham yang akan membuat kita beggar pada akhirnya ya, atau memperoleh cuan di market ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita tahu ya, Pak Lo membeli saham Petrosi itu mungkin di bawah 1.500 ya, pada akhirnya dia menjual saham itu, Petrosi itu melepasnya itu mungkin di harga 3.500-an ya, udah berapa kali ya, hampir 150% dalam waktu 3-4 tahun ya. Begitupun PNLF hampir 100% ya. Nah, itu menjadi contoh nyata bahwa saham itu pada dasarnya akan kembali ke harga wajarnya jika kinerjanya membaik dan tidak terjadi apa-apa. Dan saat sekarang ya, kita lihat juga beberapa kabar beredar Pak Lo membeli BMTR yang memang kriterianya sama, ya Cevin yang kriterianya sama, Pegas juga kriterianya sama, dan beberapa saham lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, saya akan buktikan ya, kita akan buktikan bersama di 3 atau 4 tahun ke depan ini, kita mulai menjadi master ya, kita mulai mengikuti langkah-langkah Pak Lo, dan semoga Tuhan memberkati dia, dan salam cuan, salam sukses untuk kita semua. Akhir kata ya, mudah-mudahan bermanfaat di di pembahasan kali ini ya, dan mudah-mudahan juga kita selalu belajar ya, karena nggak ada kesempurnaan atau kesempurnaan yang abadi, karena proses belajar itu terlalu panjang dan sangat panjang untuk kita lewati, dan itu memang harus kita jalani terus. Kita tahu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.